Hiyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Konflik utama di Elbaf akan berupa perang saudara antara para raksasa yang telah terjadi sejak lama. Kejadian-kejadian terkini dalam cerita ini pun akhirnya dapat memicu terjadinya konflik ini. Sekarang setelah Loki ini dibebaskan, tampaknya sudah pasti dia akan mengamuk. Ini membuat kemungkinan besar teman-teman dari Hairudin pun terluka atau bahkan terbunuh. Jika sesuatu seperti itu terjadi, Hairudin hampir pasti akan meminta pertanggungjawaban dari Luffy dan juga kru bajak laut topi jerami. Jika bencana seperti tadi terjadi, kemungkinan besar akan menyebabkan perseteruan antara Hairudin dan juga Luffy. Dan topi jerami tak akan diterima lagi di negeri Elbaf. Disinilah konflik yang dapat menyebabkan perang saudara ini akan segera muncul. Kita mengetahui bahwa di awal cerita bahwa Hairudin sebenarnya adalah anak haram dari Raja Haral. Karena alasan inilah Hairudin tidak dianggap sebagai pewaris tahta yang sah. Meski begitu, impian dari Hairudin tetap untuk menjadi raja, bukan hanya Elbaf, tetapi semua suku raksasa. Nah, sejauh ini Hairudin belum mencoba untuk merebut tahta, tetapi hal itu mungkin akan segera berubah. Jika Loki ini mengamuk di negeri Elbaf, maka itu akan memberikan Hairudin motif untuk mengklaim tahta tersebut, sehingga ia dapat memanggil suku raksasa dan membentuk aliansi untuk menghentikan Loki ini. Akan tetapi, karena Hairudin adalah anak haram dari Raja Haral, ia tak akan begitu bisa saja mengklaim tahta sebagai pewaris sahnya. Karena faktor-faktor inilah yang memungkinkan untuk mendorong Hairudin ini untuk mengkhianati Luffy dan malah berpihak ke Ksatria Suci. Mereka memiliki kekuatan untuk mengangkatnya sebagai raja. Banyak orang berpendapat bahwa armada besar tak akan pernah mengkhianati Luffy dan mereka akan selalu setia. Nah, tentu saja akan ada pengkhianatan di antara armada besar dan juga sekutu Luffy. Inilah yang diduga Shanks dan menjadi alasan mengapa ia menginterogasi Bartolomeo dan menguji kesetiaannya pada Luffy dengan memberinya racun palsu kemarin. Bartolomeo membuktikan kesetiaannya tanpa kesalahan, tetapi dapatkah hal yang sama dikatakan untuk armada besar bajak laut topi jerami yang lainnya? Jika Luffy menyebabkan malapetaka di Elbaf dengan melepaskan Loki, ini saja sudah menjadi alasan yang bagus bagi Hairudin untuk berbalik melawan Luffy. Namun kesetiaan dari Hairudin ini masih akan bertahan pada titik ini. Dan disinilah rencana para Ksatria Suci untuk menculik anak-anak Elbaf dan akan menjadi relevan secara India. Para Ksatria Suci ini akan menggunakan ini sebagai pengaruh untuk menekan Hairudin agar bergabung dengan mereka dan melaksanakan perintah mereka. Di masa lalu ini akan dianggap sebagai salah satu hal yang paling tidak terhormat yang pernah dilakukan oleh seorang prajurit raksasa. Akan tetapi banyak raksasa telah meninggalkan jalan ksatria ini dan tak lagi memperdulikan harga diri mereka. Banyak raksasa mungkin sebenarnya mendukung keputusan dari Hairudin ini untuk berpihak pada Ksatria Suci demi menjamin keselamatan dari anak-anak mereka dan mengambil tindakan balasan terhadap Loki yang sudah dibebaskan. Generasi muda lebih peduli menjaga perdamaian ketimbang harga diri prajurit. Jadi kesetiaan dari Hairudin akan goyah, tetapi tekanan dari para Ksatria Suci dan orang-orangnya sendiri akan memaksanya untuk akhirnya patuh pada mereka. Hairudin sebentar lagi akan mengkhianati Luffy, berpihak pada Ksatria Suci dan dinyatakan sebagai Raja Elbaf selanjutnya. Dengan kedudukan barunya sebagai salah satu Ksatria Suci dan Raja baru Elbaf yang dinobatkan, Hairudin kemudian akan memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpinya menyatukan semua suku raksasa. Mungkin saja ya baginya untuk memanggil mereka semua ke Dewan Kehormatan yang berada di Elbaf untuk membentuk aliansi melawan Pangeran Loki ini. Jadi dengan ini, panggung akan disiapkan untuk konflik utama Elbaf. Perang saudara para raksasa akan segera kita mulai. Hairudin sang Ksatria Suci akan melawan Loki dan juga Luffy dengan pasukan sekutu dari suku raksasa. Jadi dengan kekuatan Elbaf, suku raksasa yang bersatu dan para Ksatria Suci yang bersatu melawan mereka, keadaan akan terlihat sangat buruk bagi Luffy dan juga kru topi jerami yang lainnya. Disinilah letak muncul akhirnya nikah hitam yang kita lihat dari penggambaran ketakutan dari anak-anak raksasa yang terlihat di chapter lalu akhirnya menjadi kenyataan. Luffy akan berubah wujud menjadi Gear 5 dan secara tidak langsung akan melakukan kekacauan di negerinya para raksasa ini. Dia akan membuat gaduh serta melawan beberapa raksasa yang sudah tidak terima tentang apa yang Luffy dan teman-temannya ini lakukan dengan membebaskan Pangeran Loki. Dengan wujud Luffy Gear Voice berbentuk Nika sang dewa matahari inilah, para raksasa lain maupun anak-anak di sana melihat memang benar bahwa ada penggambaran Nika yang secara mitos mereka disebutkan bahwa ada Nika penghancur yang menyebabkan kekacauan. Hal inilah yang mendasari kenapa Luffy akan dicap sebagai Nika penghancur yang memang dikonotasikan dari lama dia akan menyebabkan kekacauan di negeri tersebut.
Jadi para raksasa akan mencoba untuk menghentikan nikah penghancur ini yang diketuai oleh Khairuddin dan tentu saja beserta dengan para kesatria suci yang mengambil keuntungan besar atas konflik saudara yang terjadi di negeri para raksasa ini. Jadi secara garis besar ketakutan yang dialami oleh para anak-anak raksasa dengan dasar mitos mereka di masa lalu terkait dengan 3 wujud nikah salah satunya sudah menjadi kenyataan yang mereka lihat sekarang dengan kejadian konflik saudara ini sekarang. Di sisi yang lainnya tentu saja Luffy dan kawan-kawannya pun kaget karena mereka tidak berencana sama sekali untuk menghancurkan negeri Elbaf. Mereka pun kali ini akan benar-benar mempunyai masalah besar karena sudah melawan aliansi raksasa yang dikenal sebagai peleton terkuat di One Piece dengan kekuatan yang super duper besar. Bisa jadi inilah saatnya Luffy memutuskan untuk memanggil seluruh besar armadanya untuk membantu. Ironi yang tak terduga adalah pengkhianatan dan penentangan salah satu anggota armada besar bajak laut topi jerami akhirnya memicu insiden di Elbaf. Kemudian dengan kekacauan ini, Tamagon jadi terfikir dengan salah satu karakter yang juga sangat misterius di negeri Elbaf, yakni Ibu Carmel. Semuanya dimulai 100 tahun yang lalu, di mana ada seorang wanita muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Suster Carmel, menyelamatkan para raksasa Elbaf dari eksekusi di hadapan tentara marinir. Setelah negosiasi yang salah, para raksasa diselamatkan dari Suster Carmel dan memperoleh kepercayaan dari para raksasa Elbaf ini. Ini mungkin adalah rencana yang sangat singkat dan juga efektif yang memungkinkan pemerintahan dunia menyusup ke Elbaf untuk meletakkan batu pertama dari rencana ganda mereka, dengan Carmel yang memang menjadi bagian diduga dari pasukan pemerintah. Carmel meminta untuk menghentikan perang dan memprioritaskan perdagangan. Ini saja terlihat sangat-sangat aneh tujuannya. Ini juga sebuah ungkapan yang kita temukan dari mulut dari Raja Haral melalui replay di chapter 1134. Jika tujuan penyihir ini adalah melemahkan Elbaf sambil menguras habis prajuritnya, siapa target yang lebih baik dari rajanya sendiri, yakni Raja Haral? Jadi Carmel ini menargetkan untuk menikahi Haral itu sendiri. Sepertinya bukan suatu kebetulan kilas balik dari Big Mom dimulai 63 tahun yang lalu, tepat pada usia yang sama dengan Loki, yakni 63. Kita melihat Carmel yang berubah dari suster menjadi ibu di Elbaf, diumumkan oleh narator sendiri mungkin sebagai suatu pertanda. Jadi selain itu, narator pada chapter ini pun berhati-hati untuk menentukan bahwa Loki dilahirkan di kastil, bukannya di desa. Karena kita tahu Road dan juga Goldberg ini dilahirkan di desa. Ibu Loki juga tidak pernah disebutkan di dalam manga, namun Road menyebutkan ibu dari Khairuddin, seorang wanita raksasa yang asing bagi Elbaf. Mengejutkannya, narator menyebutkan bahwa Suster Carmel telah menjadi ibu Carmel di Elbaf, yang menyebutkan bahwa pemahaman antara raksasa dan juga manusia tumbuh di Elbaf sendiri. Jadi mungkin ini berkat hubungan menarik antara Raja Haral beserta dengan Carmel. Jadi mungkin secara garis besar diduga ibu Carmel ini merupakan ibu biologis dari Pangeran Loki. Pertanyaan yang muncul dengan statement tadi tentang jika Loki adalah hibrida antara raksasa dan juga manusia, bagaimana dia bisa setinggi Oz? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gaban, seorang anak dapat mewarisi segalanya dari salah satu dari kedua orang tuanya. Seperti Kolon contohnya yang merupakan raksasa sungguhan. Contoh lainnya adalah Charlotte Normari, putri dari Big Mom dan seorang Tontata yang meskipun demikian memiliki 100% genetika Tontatanya. Jadi oleh karena itu, memiliki dua orang tua dengan ras berbeda tidak berarti mengambil 50% dari yang satu dan 50% dari yang lainnya. Tetapi bisa saja secara fisik dapat mengambil 100% dari yang satunya dan satunya lagi 0%. Jadi Loki 100% mengambil darah dari ayahnya sendiri. Kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana Carmel ini bisa melahirkan Loki? Ingat, ini One Piece. Bagaimana Gaban dan juga Ripley melakukannya? Bagaimana juga Big Mom dan juga suku Tontata melakukannya? Inilah makna kebebasan dari dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan teori nikah hitam dan juga terkait dengan ibu biologis dari Pangeran Loki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita akan bertemu lagi dalam teori kita selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.